Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita masih lanjut ya di pembahasan soal ekonomi makro dan masih bersama dengan soal sebelumnya ya, soal angkatan 2017 D3KBN. Oke, langsung aja kita masuk ke nomor 4-nya. Oke, dalam sistem perbankan cadangan fractional reserve banking, ya, jumlah uang beredar yang ditentukan oleh basis moneter, monetary base, rasio deposito cadangan, dan rasio deposito uang kartal. Oke, yang diminta di sini adalah jelaskan bagaimana ketiga variabel tersebut dapat mempengaruhi jumlah uang beredar atau money supply dalam sebuah perekonomian. Nah, jadi di sini yang diminta adalah fractional reserve banking ya guys ya. Oke, sebelum itu saya akan menambahkan sedikit ya, ini sebagai tambahan aja ya, perbankan dengan cadangan 100% ya. Jadi ada dua sebenarnya, ada perbankan dengan cadangan 100% atau 100% reserve banking, dan ada juga perbankan dengan cadangan fractional ya, atau fractional reserve banking. Nah, oke. Ini sebagai tambahan aja ya, yang nomor satu ini perbankan dengan cadangan 100%. Jadi uang yang diterima oleh bank itu ya, seluruhnya itu langsung dijadiin cadangan oleh bank ya, sampai pemiliknya itu mengambil uang itu. Jadi ya simpelnya seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Kita lihat di sini ada First Bank ya, neraca First Bank ya. Depositonya ini uang yang masuk itu sebesar 1.000. Nah, 1.000-nya itu ya langsung dijadiin cadangan oleh bank ya. Jadi nggak diambil sekian persen untuk cadangan, sekian persen untuk pinjaman, enggak. Jadi uang masuk 1.000, ya udah jadi cadangan 1.000, udah gitu. Konsepnya dari uh, 100% reserve banking itu seperti itu. Nah, ini bukan yang ditanyain di soal ini ya guys ya. Yang ditanyain itu ada di bawah sini nih ya. Ini ditanyain itu ini. Perbankan dengan cadangan fraksional atau fractional reserve banking. Nah, jadi fractional reserve banking ini ya sistem di mana ya, ini salah nulis guys. Di mana bank hanya memegang sebagian dari depositonya sebagai cadangan. Oke, nah lalu bagaimana pengaruhnya terhadap CUP dan money supply ya. Jadi sedikit dulu sebelum kita masuk ke pengaruhnya. Jadi bedanya antara yang 100% sama yang fractional ini, kalau 100% ini uang masuk ya udah semuanya dijadiin cadangan oleh bank. Nah, kalau yang fractional ini uang masuk. Nah, ketika uang masuk itu ya, ada yang jadiin cadangan, ada yang jadiin pinjaman oleh bank. Nah, bedanya itu ya. Oke, langsung aja sekarang kita masuk ke pengaruhnya ya. Jadi kita buka dulu PPT di sini ya. Ada PPT ini guys ya. Ada PPT bekas belajar dulu ya. Oke, jadi di sini ya, perbankan cadangan fraksional. Oke. Perbankan cadangan fraksional. Nah, di sini asumsinya ya, bank itu memegang 20% dari deposito sebagai cadangan. Nah, jadi dari deposito yang di sini ya, misalnya 1.000 depositonya, ya kan bisa lihat 1.000 depositonya, uang masuk 1.000 nih, 20% ya dijadiin sebagai cadangan. Ya, jadi kalau mau menjawab soal diasumsiin dulu cadangannya berapa, ya sisanya berarti diakui sebagai pinjaman ya, dibuat pinjaman oleh bank, maksudnya seperti itu ya. Karena di sini 20% berarti cadangannya 200, dan ya sisanya dari 1.000 ini dijadikan pinjaman oleh bank sebesar 800. Nah, jadi gini guys. Oke. Contoh misalnya ya, uang masuk nih sebesar 1.000, dijadikan cadangan oleh bank sebesar 200 dan pinjaman sebesar 800. Nah, pinjamannya ini ya dipinjamkan oleh orang lain kan, atau nasabah gitu loh. Ya kan? 800. Ya kan? Nah, ketika pinjamannya ini dipinjamkan oleh orang lain, nah disitulah bank itu ibaratnya kayak menciptakan uang baru gitu loh, menambah jumlah uang beredar, sehingga ya, kalau misalnya tadi di yang 100% cadangan fraksional itu dia itu uangnya tetap, jumlah uang beredarnya itu tetap 1.000. Nah, kalau di sini ya kan, awalnya uang beredar itu cuma 1.000 ya di sini ya guys ya, karena deposito yang masuk cuma 1.000. Tapi karena adanya pinjaman ya yang diberikan oleh bank kepada nasabah, itu menciptakan uang baru, sehingga jumlah uang beredarnya itu bertambah sebesar berapa, yaitu sebesar 1.000 ditambah sama yang dipinjam
itu sebesar berapa? 800. Oke, paham kan sampai sini? Saya ulangi lagi ya, sekali lagi ya. Jadi ketika bank menerima deposito ya, maksud saya ketika bank mendapatkan uang ya dari nasabahnya menyimpan uang di bank ya, di sini dia itu menerima 1.000 kan. Nah, di sini asumsinya 20% dijadikan sebagai cadangan dan berarti 80% itu sebagai pinjaman. Nah, ya, ketika bank ini meminjamkan uangnya ya kepada nasabah gitu loh. Dalam hal ini bank itu menciptakan uang baru, guys. Oke? Ya. Jadi bank ini menciptakan uang baru sehingga apa? Sehingga JUB itu bertambah JUB-nya. Yang tadinya cuma 1.000 ya di sini ya, JUB-nya jumlah uang beredar cuma 1.000, dia nambah 800 sesuai dengan jumlah yang dipinjamkannya. Jadi sekarang jumlah uang yang beredar berapa? Ini, jumlah uang beredarnya sebesar 1.800. Oke, seperti itu ya. Jadi pengaruhnya terhadap jumlah uang beredar itu seperti itu. Di perbankan dengan cadangan friksional. Jadi di perbankan dengan cadangan friksional itu bank itu menciptakan uang. Dan selanjutnya ya, selanjutnya kita ke PPT yang selanjutnya. Nah, di sini. Sehingga dalam sistem perbankan cadangan friksional, bank itu menciptakan uang. Oke, ya ini sudah jelas, tadi udah saya jelasin. Nah, selanjutnya. Nah, ketika yang tadi ya, nasabah tadi itu nih. Nasabah tadi meminjam uang kan 800 dari First Bank ya, tadi ya, yang pertama. Nah, nasabah tersebut itu menyimpan lagi uangnya di second bank, ya kan, di bank yang berbeda lah, ini intinya, ya kan. Dia menyimpan, masuk deposito 800 ya. Ketika masuk deposito 800 ya, di sini JUB itu masih sama kan, masih sebesar 1.800 ya. Oke. Nah, bank itu menjadikan cadangan itu 20% masih sama kayak tadi, yaitu jadi sebesar 160 dan pinjaman sebesar 640 ya. Nah, terus ada yang minjem lagi nih guys ya, ada yang minjem lagi nasabahnya, dikasihlah itu sama bank pinjaman sebesar 640 misal seperti itu. Jadi jumlah uang yang beredar itu ya akan bertambah lagi gitu loh, ya kan. Yang tadinya cuma 1.000 terus ditambah 800. Nah, terus sekarang karena dipinjemin lagi sama second bank ini ya, hasil dari nasabah yang minjem di First Bank tadi ya kan, terus dipinjemin lagi sama second bank. Nah, bank itu menciptakan uang lagi yaitu sebesar 640. Jadi ya, total yang jumlah uang beredar itu sekarang itu ya sebesar tadi, dari awal berapa? 1.000 ya, ditambah 800 ditambah 640, yaitu sebesar 2.440. Jadi jumlah uang beredar saat ini tuh 2.440. Dan seterusnya itu akan seperti itu guys, akan nambah uang lagi, nambah jumlah uang beredar lagi, maksud saya akan menambah jumlah uang beredar lagi, akan menambah jumlah uang beredar lagi, dan seterusnya. Tapi proses itu terus berlangsung guys ya. Dengan setiap deposito dan pinjaman, lebih banyak uang lagi yang akan diciptakan nantinya ya. Jadi proses itu terus berlangsung. Tapi proses penciptaan uang ini ya kan, nggak menciptakan jumlah uang yang nggak terbatas ya. Walaupun proses penciptaan uang ini berlangsung selamanya gitu loh, tapi prosesnya ini nggak akan menciptakan uang yang nggak terbatas ya. Karena di sini guys, nih kita bisa lihat ya di sini. Nih, total jumlah uang beredar itu rumusnya 1 dibagi sama dengan rasio deposito cadangan dikali 1.000. Ini merupakan deposito awalnya ya, karena tadi deposito awalnya 1.000 ya. Nah, kenapa tadi dikatakan bahwa proses ini tidak menciptakan jumlah uang yang tidak terbatas? Karena ini rasio deposito cadangannya itu nggak mungkin 0 ya. 1 bagi 0 berapa? Tak hingga kan. Nah, ketika 1 dibagi rasio deposito cadangannya ini nggak mungkin 0 ya, artinya nanti akan ada ujungnya gitu loh. Berapa? Nah, kalau dalam hal ini ya, rasio deposito cadangannya itu 0,2 kan tadi kan, ya kan. Jadi 1 dibagi
0,2 dikali 1000 ya kan jumlah awalnya, maka M-nya itu CUB-nya itu sebesar $5.000 guys. Oke ya, sampai sini semoga paham. Oke, nanti kita akan lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.